السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai anda, Allah subhanahu wa ta'ala meridhai anda, dan hari-hari anda penuh dengan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. InsyaAllah pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini kita lebih khusus membahas tentang ahammiyatud du'a, tentang pentingnya doa agar supaya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi anak yang soleh. Di samping usaha, doa juga sangat diperlukan, dan doa juga merupakan disyariatkan, serta doa merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua menginginkan agar kita mempunyai anak yang saleh, yang menjadi permata hati, yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang menjadikan keluarga semuanya wangi di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang perlu dipanjatkan agar supaya kita oleh Allah diberi anak-anak yang soleh adalah doa-doa pranikah. Sebelum menikah yang banyak kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum menikah, karena memang Allah itu suka apabila hamba-hambanya berdoa kepadanya. Allah senang apabila hamba-hambanya meminta kepadanya. Bahkan Allah marah kalau hamba tidak mau meminta kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku mengabulkan doamu. Lalu Allah mengancam, Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa. Mereka dicap sebagai orang-orang yang sombong. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Sebelum menikah yang banyak berdoa. Seorang laki-laki sebelum menikah dia berdoa kepada Allah agar kelak kalau sudah menikah dijadikan oleh Allah sebagai suami yang soleh, bapak yang soleh. Dia berdoa memohon kepada Allah agar diberi istri yang solihah, yang layak, yang pantas menjadi ibu dari anak-anaknya. Seorang wanita berdoa kepada Allah agar dia dijadikan oleh Allah sebagai wanita yang salihah, agar supaya kelak dijadikan sebagai ibu yang layak menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Dan dia berdoa agar oleh Allah diberi karunia berupa suami yang soleh, yang layak menjadi bapak bagi anak-anaknya. Doa, doa, dan doa. Terserah kita, semakin banyak doa semakin baik, karena tidak ada ruginya orang yang berdoa. Minimal dalam doa itu kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Tidak termasuk orang-orang yang sombong. Apalagi juga doa merupakan ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berdoa. Seorang laki-laki berdoa, Ya Allah, jadikanlah hamba kelak seorang suami yang soleh, seorang bapak yang soleh, yang kelak hamba sanggup mendidik anak-anak hamba menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, yang menjadi permata hati hamba,
dan menjadi permata hati umat Islam serta umat manusia. Demikian pula seorang wanita, seorang gadis atau wanita yang belum nikah berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba seorang wanita yang salihah, seorang ibu yang salihah, yang menjadi panutan bagi anak-anaknya, ya Allah. Jadikanlah hamba setelah nikah nanti, ya Allah, seorang ibu yang mendidik anak-anak dengan pendidikan yang benar, yang menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Berdoa terus. Ini doa-doa yang dipanjatkan pranikah sebelum menikah. Karena doa ini mempunyai dampak psikologis. Dengan berdoa, seseorang itu terdorong untuk melakukan sebagaimana doa-doa yang dipanjatkan. Kalau dia berdoa ingin jadi wanita yang salihah, itu hatinya terdorong untuk selalu berupaya menjadi wanita yang salihah. Dia berdoa ingin jadi ibu yang baik, dia selalu terdorong untuk berusaha menjadi ibu yang baik. Demikian pula laki-laki, seorang ayah. Kemudian yang kedua, ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menemukan jodoh. Menemukan jodoh setelah istikharah, setelah musyawarah, setelah semuanya ada kecocokan, ada kemantapan, melalui hasil penelitian dan yang lain-lainnya, terjadilah pernikahan. Alhamdulillah, pernikahan. Maka di sini seorang suami setelah akad nikah itu disunnahkan untuk memegang bagian depan kepala istri, lalu berdoa meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah akad nikah, maka suami itu memegang bagian depan kepala istrinya, yaitu bagian atas dahinya dipegang dengan tangan kanan, lalu didoakan. Dan doa itu ada di buku-buku doa, buku Hisnul Muslim, doa dan wirid dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana isi doa itu setelah memuji Allah, setelah bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, lalu mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, hamba mohon kebaikan istri ini dan kebaikan yang telah Engkau tetapkan dalam dirinya. Hamba berlindung dari keburukannya dan keburukan yang telah Engkau tetapkan dalam dirinya. Doa-doa minta barokah, minta kebaikan, dengan harapan istri menjadi istri yang salihah, menjadi ibu yang layak sebagai suri tauladan bagi anak-anaknya. Demikian pula istri berdoa untuk suaminya walaupun tidak dengan memegang kepalanya. Karena yang memegang kepala hanya suami, memegang kepala istri dan mendoakannya. Adapun istri juga mendoakan suaminya walaupun tanpa memegang kepalanya. Berdoa, Masya Allah. Rumah tangga, sebelum berumah tangga doa, kemudian baru nikah dimulai dengan doa-doa, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan apapun kalau kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah merupakan bukti kita bergantung kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, kita berserah kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, sambil kita berusaha semampu kita. Kemudian setelah itu ada sebuah sunnah yang diamalkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sholat 2 rakaat. Jadi pengantin baru ini yang baru menikah itu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Ini dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sholat 2 rakaat, ini sholat tatawwu mutlak namanya. Ya, suami menjadi imam dan istri menjadi makmum. Lalu sholat ini dilakukan pada siang hari, maka bacaannya dipelankan sebagaimana bacaan sholat waktu siang. Kalau sholat ini dilakukan pada malam hari, maka bacaannya dikeraskan sebagaimana bacaan sholat di waktu malam, sholat maghrib, isya dan semisalnya. Jadi di sini suami menjadi imam, istri menjadi makmumnya, sholat 2 rakaat.
Kemudian setelah selesai salat berdoa lagi, minta barokah kepada Allah. Allahumma barik lana, ya Allah berilah berkah kepada kami ya Allah. Berilah berkah kepada rumah tangga kami ya Allah. Dan hiasilah rumah kami nanti ya Allah dengan anak-anak yang menjadi permata hati kami, anak-anak yang membahagiakan kami, anak-anak yang menyenangkan hati kami, anak-anak yang membuat wangi rumah tangga kami ya Allah, di dunia dan di akhirat. Doa, Masya Allah, rumah tangga dimulai dengan sholat berjamaah. Ini adalah merupakan bukti suami sebagai pemimpin, dan istri dia siap untuk dipimpin, diarahkan kepada jalan yang lurus, yang sesuai dengan ajaran Allah, manhaj Allah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa lagi. Kemudian setelah itu, jadi ini dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setelah nikah, telah didoakan istri tadi dengan memegang kepalanya, lalu sholat 2 rakaat. Kalau seandainya tidak memungkinkan melakukan sholat saat itu, maka ditunda nanti malam sholatnya, nggak apa-apa. Nanti malam sholat dengan tata cara yang telah disebutkan tadi. Kemudian setelah itu dianjurkan pula berdoa ketika hendak berhubungan suami istri. Ketika hendak berhubungan suami istri berdoa, dan yang berdoa ini adalah suaminya berdoa, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum idza ata ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, fayuladu bainahuma walad fala yusibuhu syaitanu abada." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya seorang dari kamu itu ketika hendak berhubungan dengan istrinya, dia mengucapkan bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibish syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Maka seandainya dari hubungan itu Allah menakdirkan mereka berdua punya anak, anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Jadi ini berdoa ketika hendak berhubungan suami istri. Jangan pernah lupa doa ini. Ini adalah usaha. Yang namanya manusia itu berusaha dan berdoa, dan nanti semuanya kembali kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita telah melakukan kewajiban-kewajiban kita, dan insya Allah Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya yang selalu mengharapkannya. Jadi berdoa, kalau kita lihat susunan hadis ini jelas sekali bahwa yang berdoa ini adalah suami. Berdoa, dan insya Allah doanya mudah dihafal, dan di buku-buku doa ada, termasuk di buku Hisnul Muslim itu ada Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. InsyaAllah kalau punya anak, anaknya tidak diganggu oleh syaitan selamanya, karena sebelum hubungan dia telah berdoa menyebut nama Allah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan, agar supaya syaitan dijauhkan dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa lagi. Jadi doa terus. Memang doa ini prinsip. Doa ini sangat perlu, dan kita tidak bisa hidup tanpa doa. Kemudian setelah itu memperbanyak pula doa, memohon kepada Allah agar diberi dzurriyyah thayyibah, anak keturunan yang baik-baik. Itu silahkan dibuka doanya, ada di surat Ali Imran ayat nomor 38. Surat Ali Imran ayat nomor 38. Doanya berbunyi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa terus. Jadi berdoa kepada Allah ketika sholat malam berdoa, ketika sujud berdoa, ketika kita selesai sholat fardu berdoa, antara adzan dan qomat berdoa, ketika saat-saat mustajab berdoa, di tempat-tempat mustajab berdoa,
berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini perlu diulang-ulang. Ini doa dari Quran yang Masya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak-anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkau Maha mendengar doa. Masya Allah, kita selalu bergantung kepada Allah, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Kemudian setelah itu juga berdoa agar oleh Allah diberi keluarga sakinah dan anak-anak yang soleh juga. Yang doa itu ada di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat nomor 72. Nomor 74. Surat Al-Furqan ayat nomor 74. Itu juga doa yang perlu dibaca terus untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan keluarga sakinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami, yang menyenangkan kami, yang membahagiakan kami, yang mewangikan nama kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Doa lagi doa dan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga doa yang telah diajarkan oleh Allah pula, sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat nomor 40 dan 41. Itu perlu dipanjatkan terus oleh para orang tua, dan mudah-mudahan Allah tidak menyia-nyiakannya. Doa yang berbunyi, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang selalu mendirikan salat, dan juga daripada anak cucu hamba. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqamah, agar kita istiqamah di atas jalan yang lurus. Kita selalu salat dengan benar, dan anak cucu kita juga selalu salat dengan benar. Karena kalau kita telah salat dengan benar, dan anak cucu kita telah salat dengan benar, insyaallah Allah akan melindungi kita dari semua perbuatan keji dan mungkar. Karena salat yang benar menghindarkan seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian pula kalau kita salat dengan benar, anak-anak salat dengan benar, maka rezeki Allah selalu datang dan insyaallah tidak akan pernah terlambat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ya, dan hendaklah kamu salat, kamu sabar untuk salat, kamu sabar perintahkan anakmu untuk salat. Kami tidak akan minta kepadamu rezeki, bahkan kami yang selalu memberikan kepadamu rezeki. Kemudian setelah itu, para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda. Jangan lupa berdoa pula dalam rumah tangga sakinah, minta rezeki yang halal, dijauhkan oleh Allah dari rezeki yang haram. Ini juga upaya-upaya untuk mendapatkan anak yang soleh kelak dengan harta yang halal. InsyaAllah anak itu hatinya baik dan mudah menerima kebaikan-kebaikan. Sekarang ketika istri dalam keadaan hamil, maka istri mendoakan dirinya terus, mendoakan janin yang ada di perutnya, doakan terus. Atau kadang sambil dipegang perutnya didoakan, mohon kepada Allah. Silahkan dengan bahasa apa saja boleh, karena semua bahasa adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dengan bahasa Arab silakan, kalau enggak bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh. Ya Allah, jagalah janin yang ada di perutku ini ya Allah. Lindungilah dia ya Allah, peliharalah dia ya Allah. Berilah kemudahan ketika kelahiran nanti ya Allah. Berilah kelancaran ketika lahir nanti ya Allah. Jadikanlah dia anak yang selamat, yang sehat walafiat, yang tidak kurang suatu apapun ya Allah.
jadikanlah dia anak yang sempurna. Wahai Allah, jadikanlah dia nanti anak yang soleh ya Allah, yang taat kepadamu, yang taat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah dia anak yang nanti berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, menyambung tali silaturahim. Masya Allah, terus doa, tiap hari doakan. Kalau ibu bangun malam salat tahajud, pegang perutnya lagi doa, terus seperti yang tadi itu doa. Yang penting doa dengan bahasa hati, dan keluar dari hati, insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi mulai dari awal kelahiran doa terus. Bayangkan doa berapa bulan dia, 9 bulan lebih dia doa terus. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ibaratnya kalau orang mengetok pintu, dia ketok terus pintu itu, diketok terus pintu itu, dibuka insya Allah pintu kalau diketok terus. Apalagi dia satu hari berdoa berapa kali, sekian kali, Masya Allah, doa terus. Doakan janin yang ada di perut itu lahir selamat, sehat walafiat, menjadi anak yang soleh, menjadi permata hati. Juga bacakan ayat-ayat Quran, mudah-mudahan barokah ayat Quran itu, mudah-mudahan masuk dalam jiwa anak itu insya Allah, mudah-mudahan. Kemudian juga suami mendoakan janin yang ada di perut istrinya, baik mendoakan dari jarak jauh, atau boleh juga suami mendoakan dari jarak dekat, atau mungkin suami juga memegang perut istri sambil mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan anak kami nanti ya Allah, mau jadikan dia lahir dalam keadaan sehat walafiat, selamat ya Allah, menyenangkan hati kami berdua, membahagiakan umat Islam, dan membuat wangi Islam wal muslimin, dan seterusnya. Doa terus, Masya Allah, didoakan. Kemudian juga sampai menjelang kelahiran, kemudian anak itu lahir, alhamdulillah. Ketika anak itu lahir dia menangis, alhamdulillah. Sang ibu demikian bahagia ketika anaknya lahir. Yang pertama kali dilakukan ketika anak itu lahir adalah diadani telinganya. Dan ini hadisnya sahih. Adzan. Memang kalau adzan dan qomat itu para ulama mengatakan sanadnya dhaif. Adzan telinga kanan, qomat telinga kiri itu memang sanadnya dhaif. Demikian para ulama mengatakan kalau adzan saja itu sahih. Sahih dan fadilahnya itu banyak, keutamaannya banyak. Jangan sampai meninggalkan adzan pada anak ketika dia baru lahir. Jangan ditinggalkan. Kalau ada yang berpendapat enggak ada, silahkan dengan pendapatnya, silahkan. Tapi jangan sampai ditinggalkan. Ini Masya Allah, pertama-tama adzan adalah syiar Islam. Yang kedua, dengan kita mengadzani anak yang baru lahir ini, berarti kita telah mengumumkan kepada dia tentang agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan kita mengatakan, hai anakku, inilah seruan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis sahih bahwasanya riwayat Bukhari Muslim ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min bani Adam maulud illa nakhasahu syaitan hina yulad wa yastahilla sarikhan min nakhsihi iya illa Maryam wa ibnaha." Ya. Jadi tiap-tiap ada bayi lahir itu, dia itu diganggu oleh setan. Ditekan oleh setan ketika lahir sehingga dia nangis, dia teriak-teriak. Itu karena tekanan setan kepadanya. Kecuali Maryam dan putranya itu tidak digoda oleh setan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat nomor 36, "Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Karena telah dimintakan perlindungan kepada Allah untuknya dan untuk anak keturunannya daripada gangguan setan. Jadi ketika anak lahir diganggu setan, maka perlu diadani. Apalagi disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih, setan kalau dengar adzan lari, diadani. Hanya enggak usah keras-keras adzannya, pelan aja diadani. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, dan seterusnya sampai selesai adzan sebagaimana biasa. Kemudian juga di antara rahasia adzan pada telinga bayi ketika baru lahir ini
agar supaya yang dia dengar itu pertama kali adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ketika dia muncul ke dunia, yang pertama dia dengar adalah kalimat thayyibah, syiar Islam. Walaupun dia enggak paham, walaupun dia enggak ngerti, insyaallah kata-kata itu masuk dalam jiwanya, masuk ke dalam hatinya dan membekas di sana itu. Insyaallah tidak tertutup kemungkinan seperti itu, karena ini adalah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi diadani, mudah-mudahan adzan kepada ke telinga bayi ini banyak sekali faedahnya. Itulah diantara faedahnya adzan. Jadi jangan lupa anak diadani ketika lahir itu. Kemudian juga setelah diadani dia diberi nama dengan nama-nama yang baik, nama-nama orang-orang yang soleh, nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat, nama-nama wanita-wanita yang salihah. Memberi nama, dan mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu untuk hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang lain akan disambung dengan pemberian nama, kemudian juga amalan-amalan apa saja yang dilakukan setelah bayi itu lahir, yang mudah-mudahan kalau kita lakukan semua ini merupakan upaya-upaya kita agar nanti anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang menyenangkan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah termasuk juga nanti akan kita bahas tentang akikoh. Tentang akikoh itu hari Rabu depan, InsyaAllah. Baik mitra pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Al-Hadrami sudah disampaikan. Dan mungkin saat ini sudah timbul pertanyaan di benak Anda, sehingga Anda bisa langsung bertanya di kesempatan pada pagi hari ini, yaitu di SMS Center di 085 233 244 888. Sekali lagi di 085 233 244 888. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah, sahkah bila seorang ibu berjamaah di rumah dengan anak usia 8 tahun yang belum baligh? Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ibu berjamaah di rumah dengan anaknya usia 8 tahun belum baligh. Nah, ini anaknya laki apa perempuan anaknya? Kalau memang anaknya laki dan dia ngerti tata cara sholat, ngerti wudhu dengan benar semuanya, boleh. Tapi anaknya jadi imam karena dia laki, jadi imam. Tapi kalau anaknya anak perempuan, maka tidak apa-apa ibu yang jadi imam dan anaknya jadi makmum. Yang penting pokoknya anak itu mengerti tata cara sholat. Walaupun belum baligh tidak apa-apa. Yang penting dia itu ngerti tata cara wudhu yang benar, ngerti bacaan sholat. Nah itu sholatnya sah. Sholatnya sah. Yang penting dia telah mengerjakan syarat-syarat sholat, rukun-rukun, wajib-wajib dan yang lainnya, sholatnya sah. Bahkan ada seorang sahabat usia 6 tahun. Usia 6 tahun dijadikan imam. Dijadikan imam. Yang jadi makmum sahabat-sahabat besar. Dia usia 6 tahun belum baligh jadi imam. Kenapa? Karena dia hafal Quran. Hafal Quran didahulukan. Namun dia sudah paham tata cara sholat, ngerti wudhu semuanya. Sholatnya sah walaupun belum baligh. Jadi begitu. Jadi untuk pertanyaan ibu ini, seandainya anaknya itu 8 tahun laki-laki, ngerti tata cara sholat, mulai dari syarat, rukun dan yang lain-lainnya, maka anaknya jadi imam dan ibu jadi makmum dan sholatnya sah, jamaahnya sah. Kalau anaknya perempuan, maka ibu yang jadi imam dan anaknya jadi makmum. Yang penting dia ngerti tata cara sholat semuanya dan dia lakukan, maka itu sholatnya sah dan boleh walaupun anak tersebut belum baligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana anak yang nakal, maksiat kepada Allah, apa tetap doakan saja? Apa cukup? Syukron. Iya, kalau doa aja tidak cukup ya. Kalau doa, waalaikumsalam ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kalau doa aja nggak cukup. Tapi doa itu adalah perintah Allah. Kita diperintahkan doa, kita disyariatkan berdoa, kita dimotivasi berdoa. Tapi doa aja nggak cukup, tapi harus ada usaha. Jadi ibu sambil berdoa atau bapak, tapi juga usaha bagaimana caranya supaya ini nggak nakal lagi.
dicari-cari sebab kenakalannya apa. Ini perlu mencari sebab, ini perlu. Kok sampai nakal, apa sebabnya? Apakah dia merasa kurang diperhatikan? Kalau memang dia ternyata merasa kurang diperhatikan, nah berarti mulai sekarang perhatiannya kepada dia ditingkatkan. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya doa saja nggak cukup, tapi harus digabungkan antara berdoa dan berusaha. Dua-duanya digabungkan, insya Allah sukses, insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, saya sama dokter dinyatakan sulit mempunyai keturunan. Apa doa supaya saya mempunyai keturunan, dan saya mohon doanya Pak Ustadz agar saya diberikan kemudahan dari Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sulit ya, sulit mempunyai anak. Apalagi dokter mengatakan bahwa dia ini juga sulit mempunyai anak, kata dokter. Tapi jangan putus asa. Jangan putus asa, selalu berdoa kepada Allah, sambil juga tetap cara-cara medis dilakukan. Cara medis ini perlu pengobatan-pengobatan dengan meminum vitamin E dan yang lainnya. Kemudian doa juga perlu. Karena sesuatu yang mungkin menurut manusia itu mustahil, tapi bagi Allah itu mudah. Allah itu cukup kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ya, betapa sering dokter-dokter telah menvonis dengan sebuah vonis, tapi ternyata vonis itu dikehendaki lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda terus berdoa. Di antara doa yang sangat bagus adalah Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan hamba sendirian ya Allah, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan anak, memberikan teman kepada hamba-hambamu. Jadi itu doa, jadi jangan putus asa ya. Jangan putus asa, doa terus. Karena banyak orang yang dia itu lama tidak diberi oleh Allah keturunan, tapi dia enggak pernah putus asa. Dia usaha, dia berdoa, dia usaha, dia berdoa, akhirnya oleh Allah diberi keturunan. Ada orang yang 9 tahun enggak punya anak, akhirnya oleh Allah diberi anak. Ada orang yang 12 tahun enggak punya anak, akhirnya oleh Allah diberi anak. Bahkan berturut-turut punya anak terus, seperti itu. Ada orang malah 20 tahun enggak punya anak, oleh Allah diberi anak, dan seterusnya lahir-lahir anak seterusnya. Jadi Anda jangan lupa baca doa tadi ya. Dan doa itu ada di surat Al-Anbiya. Doa di surat Al-Anbiya ayat nomor 89. Itu doanya Nabi Zakaria, yang mana doanya itu langsung oleh Allah direspon, langsung oleh Allah dikabulkan. Allah berfirman, wa Zakaria idna rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya. Subhanallah. Dan ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Tuhannya, ya Tuhanku, jangan kau biarkan hamba sendiri enggak punya anak, wahai Tuhanku. Berilah hamba anak, wahai Tuhanku. Fastajabna lah, kata Allah. Lalu kami mengabulkan doanya, dan kami karuniakan kepadanya Yahya. Diberi karunia anak yang kemudian namanya Yahya, Yahya bin Zakaria. Jadi Anda jangan putus asa ya, jangan putus asa. Putus asa adalah dosa. Yang penting adalah berusaha dan berdoa secara medis ataupun secara spiritual. Insya Allah mudah-mudahan oleh Allah dikaruniakan kepada Anda yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai penyejuk umat, mohon didoakan dan minta doa apa biar anak-anak saya yang masih kecil-kecil sering sakit-sakitan, biar jadi anak yang soleh dan sehat. Makasih tak terhingga. Wassalam dari Ibu Eki.
Ya, jadi anak ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan Anda dan semua pendengar oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anak-anak yang solihin dan solihat, dan kita semua yang bermanfaat untuk Islam wal muslimin, bahkan bermanfaat untuk umat manusia semuanya insyaallah. Allahumma amin. Kemudian mengenai doa untuk anak yang masih kecil apa, yang sering sakit-sakitan ya, doanya apa? Itu saya sarankan ibu untuk memiliki buku Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu sudah sering disarankan untuk membeli ya, harganya murah insyaallah, sangat terjangkau, harganya murah sekali. Edisi bahasa Indonesia itu judulnya Doa dan Wirid, dan yang bagus itu terjemahan dari penerbit Pustaka At-Tibyan Solo. Itu bagus sekali. Silakan dibeli buku itu. Dan di sana nanti ada doa. Doa-doa untuk mendoakan orang, termasuk mendoakan anak. Di antaranya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kedua cucunya Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Itu doanya Rasulullah, u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu bagus doa itu. Aku melindungkan kalian berdua kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari mata-mata yang jahat ya. Kemudian dari binatang-binatang yang tidak mengganggunya, dan dari setan, dari semuanya dimintakan perlindungan kepada Allah. Kemudian juga doa-doa ruqyah. Ruqyah di sana ada ya. Misalnya doa dipegang salah satu tubuh anak itu, lalu dibacakan bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Itu dibaca 7 kali. Kemudian juga ada doa Allahumma rabban nas adhibil bas wasfi anta syafi la syifa' illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqaman. Itu doa-doa untuk supaya anak kita oleh Allah disembuhkan dari penyakitnya dan diselamatkan dari berbagai macam bencana penyakit, dan supaya anak-anak kita sehat walafiat. Itu mudah-mudahan ibu dan kaum muslimin semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang selalu taat kepadanya dan mempunyai anak-anak yang bermanfaat insyaallah. Allahumma amin. Assalamualaikum. Ana sangat senang bisa bertemu langsung dengan Ustadz dan pendengar RDI di minggu lalu. Bagaimana menghadapi anak yang suka membantah orang tua dan ngomong jorok? Dari Heru di Sawo Jajar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita kemarin bisa bertemu pada hari Minggu di Gedung Gajayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan itu menjadi pertanda baik bagi Islam wal muslimin, dan mudah-mudahan semua pendengar radio dakwah dijadikan akrab, semuanya akrab, dan semuanya mempunyai kepedulian kepada berlangsungnya dakwah Islamiyah, lebih khusus di Kota Malang. Mari warga Kota Malang kita bersatu padu, bergandengan tangan, kita menjadi orang-orang bermanfaat untuk Islam wal muslimin dan untuk umat manusia semuanya. Mari kita mulai dari Kota Malang ini, sehingga insyaallah mudah-mudahan akan bersambung ke kota-kota lain. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Kemudian bagaimana ini mempunyai anak yang suka membantah orang tuanya dan suka ngomong jorok. Mengenai membantah orang tua dan ngomong jorok, ini biasanya itu ada sebabnya. Sebabnya diantara yang paling pasti karena dia suka nonton sinetron. Nonton sinetron, nonton televisi yang acaranya diantaranya anak suka bantah orang tua, anak suka kurang ajar kepada orang tua. Yang mana anak kita yang masih kecil ini nonton dan suka nyontoh, dicontoh, ditiru nanti. Jadi seakan-akan dia mendapat pelajaran dari film-film tadi, dari acara-acara tadi, bagaimana cara membantah orang tua, bagaimana cara ngelawan orang tua. Maka dari itu diantara upayanya kita hindari anak-anak dari nonton yang seperti itu. Jangan sampai pikiran anak-anak kita ini tercemar oleh hal-hal yang seperti itu. Terus terang anak-anak itu sangat cepat responnya. Kita menyangka dia nggak paham, padahal dia paham, ditangkap semuanya, direkam. Setelah itu dipraktekkan. Kemudian juga termasuk ngomong-ngomong jorok. Ngomong jorok biasanya dari temannya. Jadi temannya mengajarkan kepadanya omongan-omongan yang jorok.
Nah, ini solusinya berarti kita perlu memilihkan teman untuk anak kita. Tidak apa-apa pilihkan teman. Ini temannya nakal, ini disuruh menghindari teman itu. Ya, kalau kita lihat dia kumpul dengan teman itu, ya kita jauhkan, berusaha dengan cara yang terbaik. Karena daripada nanti anak kita rusak, diajari kata-kata yang jorok, dijauhkan. Jadi itu antisipasi. Kita waspada dan tentu hal ini membutuhkan upaya orang tua terus. Jadi upaya selalu ngawasi anaknya. Jangan hanya punya anak saja lalu ditinggal begitu saja. Ya diawasi terus, usaha demikian. Jadi orang tua memilihkan untuk anak itu lingkungan yang bagus, bi'ah yang bagus, teman yang bagus, kemudian juga tontonan-tontonan yang bagus, sehingga hal itu semua menjadi tuntunan bagi anak tersebut. Dan mudah-mudahan anak itu tidak lagi suka bantah kepada orang tuanya dan tidak lagi suka ngomong yang jorok. Diajarkan kata-kata yang baik, dibiasakan dia mendengar yang baik-baik. Kemudian juga jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bergantung kepada Allah ini penting. Karena kalau kita mendidik anak dan kita menyerahkan dirinya kepada kita, atau kita menyerahkan anak kita kepada manusia yang lain, kita akan kecewa. Kita serahkan kepada Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah, didiklah dia ya Allah, peliharalah dia ya Allah. Sambil kita usaha. Karena Allah telah berjanji kalau orang tawakal kepada Allah, takwa kepada Allah, diberi solusi, diberi kecukupan. Seperti itu. Jadi di samping kita usaha-usaha, juga perlu pula kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, apakah boleh memberi nama anak dengan nama-nama Asmaul Husna seperti Kholik, Aziz dan lain-lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin atas doanya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi nama anak dengan nama Asmaul Husna itu bagus, tapi ditambahi Abdul ya. Karena kalau Kholik itu tidak boleh. Kholik itu Maha Pencipta Allah. Jadi Kholik itu diberi nama Abdul Kholik. Adapun Aziz, ya, anak kita namanya Aziz boleh. Aziz ya, artinya yang mulia, tidak apa-apa. Karena Aziz juga merupakan gelar manusia, tidak apa-apa. Namun yang lebih afdol, kalau memang kita nisbahkan kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Mulia, tambahi Abdul Aziz. Jadi kalau Asmaul Husna itu lebih baik, lebih aman ya. Lebih aman supaya kita enggak terjerumus kepada yang salah, ditambahi Abdul saja. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Karim, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Qawi, Abdul Matin, Abdul Qayyum, Abdul Hayy, dan seterusnya. Abdul terus. Nah, itu bagus, itu nama-nama yang bagus. Dan Masya Allah, terutama Abdullah dan Abdul Rahman. Dan insya Allah kita bahas pada saatnya nanti. Assalamualaikum. Ustadz, tolong dijelaskan panjang lebar bagaimana merawat anak yang baru lahir sampai di khitan untuk anak laki-laki. Jazakumullah khairan katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini minta penjelasan panjang lebar ya. Jadi anak dari baru lahir sampai khitan. Tadi telah saya janjikan, insya Allah ini dibahas pada hari Rabu depan. Karena Rabu sekarang ini kita baru membahas tentang doa-doa untuk mendapatkan anak soleh. Dan kita juga baru membahas tentang azan. Namun secara garis besar ada amalan-amalan yang perlu dilakukan setelah anak itu lahir ya. Di antaranya tadi itu azan. Kemudian juga disunahkan tahnik. Jadi tahnik itu ada seseorang yang mengunyah kurma sampai lembut kurma itu, lalu diambil sedikit saja, kemudian dimasukkan ke mulut anak itu, ditempelkan di langit-langit mulutnya. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja. Kemudian juga yang sunnah ya diberi nama dengan nama-nama yang baik. Insyaallah kita bahas panjang lebar pada saatnya nanti. Kemudian pada hari ke-7 dari hari kelahiran, nanti kita terangkan bagaimana cara menghitung hari ke-7 pada saatnya nanti ya. Hari ke-7 itu rambutnya digundul. Rambutnya digundul habis ya, dicukur rambutnya, cukur bersih. Kemudian rambut itu ditimbang dengan perak, lalu nilainya disodakohkan. Nah, kemudian hari ke-7 itu juga
dilaksanakan akikoh menyembelih kambing. Kalau bayi laki-laki kambingnya 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Itu. Adapun khitan ya terserah kita, mau dikhitan umur berapa, mau dikhitan bayi boleh silakan, mau dikhitan usia ke-7 hari silakan, kapan saja boleh. Yang penting pokok jangan sampai anak itu sudah besar baru dikhitan, nanti malu karena auratnya terlihat. Yaitu secara global insyaallah dijelaskan panjang lebar pada saatnya nanti hari Rabu depan insyaallah. Saya sudah nikah 4 tahun, anak 1. Dulu kalau mau berhubungan gak pernah berdoa, macam-macam, cuman Bismillahirrahmanirrahim. Itu gimana? Maklum manten anyar, apa sebaiknya mulai sekarang berdoa dulu? Ya, jadi ini sudah nikah 4 tahun ya, sudah punya anak 1. Jadi dulu ketika berhubungan gak pernah doa macam-macam, Bismillah itu aja, Bismillahirrahmanirrahim itu aja, manten anyar ya. Ya mudah-mudahan tidak apa-apa insyaallah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bismillah itu bermanfaat insyaallah mudah-mudahan. Tapi untuk sekarang dan ke depan jangan lupa doa dulu. Jangan lupa doa. Jadi tetap doa diingat-ingat, jangan lupa. Sudah kadung senang nanti doanya lupa. Jadi jangan lupa doa dulu. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Insyaallah gitu aja, gampang insyaallah. Yang sudah lewat enggak apa-apa. Yang penting Anda sudah baca bismillah, mudah-mudahan selamat insyaallah. Bismillah. Yudi SMP Ngerajakan 2 nomor G6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa kesembuhan mata saya. Saya 32 tahun. Ustadz maaf sebelumnya, mungkin ada kerjaan apa ajalah yang bisa dilakukan di rumah. Pernah ada yang bantu, tapi yang bantu Kristen telepon saya. Ya. Jadi ini minta didoakan kesembuhan mata ya. Insyaallah mudah-mudahan mata Anda disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah yang maha hidup, Allah yang maha tegak berdiri sendiri. Semoga Allah mencurahkan sholawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan semoga Allah memberikan kesembuhannya kepada mata Anda sehingga mata Anda menjadi sehat walafiat dan insyaallah tidak sakit sebagaimana semula. Allahumma amin. Kemudian juga Anda perlu berobat secara medis. Anda periksakan mata, mungkin ada yang perlu diobati secara medis, dan kedua-duanya berjalan, pengobatan medis dan juga pengobatan dengan doa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya sudah berumur 2,5 tahun, tapi kenapa kok masih sering rewel? Doa apa yang harus saya baca? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anaknya sudah 2,5 tahun masih sering rewel ya, doanya apa? Ya pertama-tama kita itu perlu menyadari yang namanya anak itu ya gitu. Yang namanya anak apalagi umur 2,5 tahun, 3 tahun, bismillah, memang sudah wajar gitu itu. Memang rewel, maunya diperhatikan secara penuh oleh orang tuanya, enggak mau ditinggalkan, dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah. Itu memang wajar. Jadi ibu atau bapak enggak usah cemas. Jadi ibu enggak usah cemas ya. Dihadapi dengan wajar saja. Insyaallah bukan hanya anak ibu, anaknya orang-orang juga gitu semuanya. Itu wajar. Adapun doa-doanya tadi telah disebutkan ya, doa-doa untuk anak supaya jadi anak yang baik, supaya jadi anak yang soleh, supaya menjadi permata hati. Di antaranya di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 74, surat Ali Imran ayat nomor 38, surat Ibrahim ayat nomor 40. Ya, itu dibaca terus. Insyaallah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak yang baik. Jadi jangan putus asa, jangan terlalu dipikiri kalau anak itu usia 2,5 tahun rewel, cerewet, itu wajar.
Ibu juga lihat anak-anak orang juga gitu, seperti itu, wajar. Bahkan kita pun ketika masih kecil dulu juga gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak ada yang perlu dirisaukan. Sabar, tabah, dan insya Allah kita mendidik anak itu dengan cinta dan kasih sayang. Kita selalu mendapat cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Jika anak sampai umur 23 tahun belum diakikahi, apa masih wajib akikah? Bolehkah jika dengan uang sendiri? Dari N di Sumbersari 4. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Jadi anak ini belum diakikahi dulu sampai umur 23, boleh enggak akikah? Ya ini menurut para ulama boleh. Boleh ya, akikah sendiri boleh walaupun sudah besar. InsyaAllah mengenai dasar-dasarnya, dalil-dalilnya kita bahas pada hari Rabu depan supaya fokus ya. Karena InsyaAllah Rabu depan kita bahas diantaranya masalah akikah itu. Assalamualaikum Ustadz, selama ini di masyarakat biasanya mengadopsi anak untuk memancing agar dapat keturunan. Apakah ini ada dalam syariat Islam? Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kebiasaan masyarakat ya. Dia nggak punya anak, lalu dia mengadopsi anak, ngambil anaknya orang dengan harapan mancing supaya dia nanti punya anak. Pertama-tama hukum mengadopsi itu sendiri. Mengadopsi anak ya, kita ngambil anaknya orang itu boleh-boleh saja, tapi dengan catatan harus nasabnya tetap kepada orang tuanya. Ini harus. Jadi ngambil anaknya orang, ngasuh anaknya orang nggak apa-apa, dari bayi nggak apa-apa, tapi tetap nasabnya kepada bapaknya, kepada ibunya. Jadi fulan bin fulan kepada bapaknya. Nggak boleh dikelabui, nggak boleh ditutupi, nanti dia tidak tahu bapaknya yang sebenarnya. Bahkan ibu dan bapak yang mengambil itu dianggap sebagai ibu dan bapaknya sendiri. Nah, itu yang dilarang dalam syariat. Dan Allah menjelaskan masalah panjang lebar dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW mengadopsi Zaid bin Harithah sebagai anaknya. Dan waktu itu disebut dengan Zaid bin Muhammad. Lalu oleh Allah ditegur dalam Al-Quran, ud'uhum li'abaihim. Jadi hendaklah kamu menyebut anak-anak itu dengan nama bapak-bapak mereka. Tidak boleh dinisbahkan kepada yang selain bapaknya. Itu yang pertama masalah adopsi. Jadi boleh-boleh saja ngambil anaknya orang, ngasuh anaknya orang boleh, tapi tetap anak itu diberitahu bahwa bapak yang sebenarnya adalah bapak fulan, bapaknya dia yang sebenarnya. Tidak boleh dipalsukan nasabnya. Adapun mengenai mancing, nah ini Allah itu nggak bisa dipancing-pancing kayak gini. Itu kan manusia aja maunya Allah dipancing nanti ya. Jadi mancing, mengambil anaknya orang nanti supaya kena pancing ini punya anak. Nggak ada itu ya, nggak ada. Dalam syariat nggak ada. Jangan kita main pancing-pancingan seperti itu. Jadi dalam syariat itu nggak ada istilah pancing-pancingan. Kalau sudah punya anak ya punya anak walaupun tanpa mancing. Kalau sudah mancing belum punya anak ya belum punya anak. Ya. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Yang dikehendaki Allah terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah nggak akan terjadi. Kita hanya berusaha dan berdoa sesuai dengan syariat dan tidak usah melakukan hal-hal yang menyalahi syariat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau tanya, kalau masalah mendoakan bayi yang baru lahir, bukankah harus doakan uizuka bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, bukan di azani ya Ustadz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendoakan bayi baru lahir ya, tadi telah dijelaskan diadani ya, diadani. Kemudian mendoakannya bukan itu, bukan uiduka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bukan. Mendoakannya kalau kita mau mendoakan bayi baru lahir itu boleh di surat Ali Imran ayat nomor 36. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu kalau anak perempuan. Kalau anak laki, inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya, itu doa, enggak apa-apa. Atau juga doa yang ada di Hisnul Muslim, u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kedua cucunda tercinta Sayyidina Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma.
yaitu doanya. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Ustadz, akhir-akhir ini hati saya sering sedih dan resah. Saya sangat rindu pada ayah saya yang telah lama meninggal. Ustadz, apakah saya akan membuat almarhum semakin sedih jika saya sampai menangis? Terima kasih. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Jadi ini merasa sering sedih, sering resah karena rindu kepada ayah yang telah lama meninggal dunia. Ya, memang inilah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, beliau mengatakan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Hiduplah sesukamu, tapi kau pasti akan mati. Cintailah siapa saja, tapi kau pasti akan pisah. Berbuatlah sesukamu, dan kau akan mendapat balasan dari perbuatanmu itu. Jadi memang inilah dunia. Siapapun yang kita cintai, kita akan pisah dengan dia. Kita akan pisah. Ayah kita akan pisah. Ibu pun kita akan pisah. Suami istri akan pisah. Anak-anak akan pisah. Saudara akan pisah. Kekasih akan pisah. Semuanya akan pisah. Inilah dunia. Dan kalau anda ingat ayah anda, doakan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah kedua ibu dan bapak hamba. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua telah mendidik hamba ketika hamba masih kecil. Ya Allah, sayangilah ayah hamba ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan ayah hamba kesepian di alam sana ya Allah. Berilah penerangan di alam kuburnya. Luaskan alam kuburnya ya Allah. Doakan terus, doakan. Ayah anda senang, ayah anda bahagia punya anak seperti anda. Ayah anda itu bersyukur punya anak seperti anda. Bahkan ayah anda itu nanti oleh Allah diberi derajat yang tinggi. Lalu ayah anda tanya kepada Allah, ya Allah, saya mendapatkan derajat yang tinggi ini dari mana ya Allah? Lalu dijawab, bistighfari waladika min ba'dik. Ini berkat istighfar anakmu kepadamu, untukmu sepeninggalmu. Karena anakmu selalu mendoakan kamu, lalu kamu mendapat derajat yang tinggi ini. Jadi itu ya. Jadi kalau ingat ayah sedih, resah, doakan. InsyaAllah mereka senang. Dan anda beramal soleh. Mudah-mudahan nanti kumpul dengan bapak di surga InsyaAllah. Kumpul dengan ayah, kumpul dengan ibu, kumpul dengan sanak famili di surga semuanya. InsyaAllah masih ada nanti alam akhirat. Kehidupan belum selesai, perjalanan masih panjang. Assalamualaikum, saya Ibud bin Syekh Kodah. Saya mau tanya apa doa buat istri saya yang lagi hamil, dan saya minta tolong doakan semoga istri dan kandungannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari saudara Ibud bin Syekh Kodah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anda oleh Allah diberi keluarga sakinah, diberi anak-anak yang salihin dan salihat, yang menjadi permata hati di dunia dan di akhirat insyaallah. Kemudian istri anda yang lagi hamil, anda banyak-banyak berdoa sebagaimana doa yang ada di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat nomor 38. Ya, itu anda baca, istri anda juga baca, yang banyak bacanya. Baca terus, pagi, siang, sore, malam baca terus. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepada hamba dari sisimu anak keturunan yang baik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Jadi doakan seperti itu. InsyaAllah mudah-mudahan lahirnya nanti selamat, sehat walafiat, dijadikan anak-anak yang baik, yang bermanfaat InsyaAllah di dunia dan di akhirat. Kemudian anda juga boleh berdoa dengan doa-doa yang lain, dengan bahasa anda, bahasa hati, bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh. Doa, yang penting pokoknya doa yang baik-baik. Jangan lupa kalau doa itu memuji-muji Allah dulu, lalu kemudian juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. InsyaAllah doa itu akan mustajab.
Assalamualaikum Pak Ustadz yang terhormat, saya mau menanyakan apakah hukumnya bagi seorang ibu yang melindungi putranya di mana putra tersebut meninggalkan anak istrinya karena perselingkuhan yang diperbuat, dan apakah salah jika seorang istri setelah dianiaya lahir batin mengusir suami untuk pergi dari rumah karena tidak kuatnya istri tersebut disakiti, tapi ternyata suami tersebut minta suaka ibunya, dan malah ibunya mungkin dengan cerita putra tersebut sampai mengutuk istri dan anak-anak dan putra si ibu tersebut. Terima kasih. Wassalam dari saya yang menderita lahir batin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Anda sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji yaitu suami dalam keadaan berselingkuh, meninggalkan anak istri, apalagi juga mertua, ya, ibu daripada suami itu melindungi suami. Ini Anda sedang mendapatkan masalah rumah tangga ini. Ya, mungkin solusi yang terbaik bagi Anda itu pertama-tama itu sabar. Itu solusi terbaik, sabar pertama-tama. Orang beriman itu harus sabar, dan sabar itu kedudukannya dari iman seperti kedudukan kepala dari tubuh. Tubuh tanpa kepala nggak bisa hidup, demikian pula orang iman tanpa sabar tidak akan bisa tegak imannya. Lalu kemudian juga Anda berdoa kepada Allah, malam doa, siang doa, sujud doa, terus doakan suami Anda, dan doakan juga mertua Anda, doakan. Kemudian juga berusaha untuk bicara dengan suami sebaik-baiknya, cari sebab kepada suami kenapa sampai selingkuh. Seandainya Anda pernah membuat salah, minta maaf. Seandainya ada kekurangan, Anda berjanji, berusaha untuk menutupi kekurangan itu, untuk memuaskannya, insya Allah. Dan memang ini ya, memang rumah tangga seperti ini. Dunia ini kadang memang enak, kadang tidak enak. Ada tawa, ada canda, ada tangis, ada suka, ada duka, ada kaya, ada miskin. Itulah dunia. Dan Allah itu kalau cinta kepada hambanya diuji oleh Allah, diuji. Semakin kuat imannya semakin diuji. Dan ujian-ujian itu keutamaannya banyak, melebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat, begitu. Atau mungkin juga kadang seseorang berbuat dosa, lalu Allah diuji. Jadi karena mungkin seorang istri berbuat kesalahan, bermaksiat, lalu Allah diuji. Suaminya jadi enggak baik, mertua jadi enggak baik. Jadi solusi paling baik adalah Anda sabar, Anda istighfar kepada Allah, taubat. Kemudian juga Anda banyak-banyak berdoa kepada Allah, berusaha untuk bicara kepada suami. Kalau seandainya Anda enggak mampu bicara langsung dengan suami atau dengan mertua, maka Anda bisa minta bantuan orang lain yang kira-kira omongannya didengar oleh suami, didengar oleh ibu mertua. Ya, mudah-mudahan pada intinya nanti Anda oleh Allah diberi keluarga sakinah kembali, insyaallah, mudah-mudahan. Tapi sabar dulu. Yakinlah yang mengalami seperti ini bukan hanya anak Anda. Dan yakinlah Allah memilihkan untuk Anda yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar. Allahumma amin, Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz, tolong jelaskan masalah anak susu apakah bisa jadi muhrim? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil kalau disusui oleh seseorang yang bukan ibunya, maka kalau susuannya itu khamsa radha'at, 5 kali susuan dan masing-masing kenyang, maka terjadilah hukum sesusuan. Ibu yang menyusui adalah ibu susuannya dia. Nah, suaminya ibu itu adalah bapak susuannya dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab." Terjadi hukum mahram dari susuan sebagaimana terjadi hukum mahram dari nasab. Tapi dengan catatan 5 kali susuan, khamsa radha'at, 5 kali susuan yang kenyang, masing-masing kenyang. Ini perlu ya. Jadi kalau ada ibu yang nyusui anaknya orang, perlu dihitung. Kalau sampai 5 kali dan masing-masing itu kenyang, jadi anaknya, anak susuannya. Terjadilah hukum mahram. Dan nanti ceritanya panjang. Itu secara global seperti itu. Ini mungkin yang terakhir ya, karena waktunya terbatas. Silakan.
Anak di sekolahan di lembaga non-Islam tapi di rumah dikasih pendidikan Islam, apa boleh? Ya, jadi anak disekolahkan di lembaga non-Islami tapi di rumah dikasih pendidikan Islami, apa boleh? Ini non-Islam maksudnya apa dulu? Kalau maksudnya adalah sekolah kafir ya jangan. Kalau sekolah-sekolah kafir, sekolah non-Muslim ya jangan. Jangan, berbahaya. Karena hati itu lemah dan syubhat yang masuk ke dalam hati itu berat, menyambar seperti petir. Kadang hati itu enggak kuat, akhirnya dia terkena fitnah itu. Jadi jangan disekolahkan anak Anda di sekolah-sekolah yang tidak Islami, karena pengaruh itu sangat berat. Dan pendidikan ketika kecil membekas, seperti orang itu mengukir di batu. Jadi carilah sekolah-sekolah yang baik untuk anak Anda, sekolah-sekolah yang Islami, yang insya Allah dia tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Pendidikan umum dia dapat, pendidikan agama pun dia juga mendapatkan. Insya Allah jangan spekulasi dalam mendidik anak. Semuanya harus jelas dan pasti, sehingga kita tidak akan rugi di kemudian hari. Itulah mungkin yang bisa saya jawab untuk hari ini. InsyaAllah besok hari Kamis kita jumpa lagi jam 10 dalam kajian keluarga sakinah. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ihfaz auladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Allahumma arzuqhum as-sihhah wal 'afiyah wat thabat wal istiqamah. Allahumma hdi auladana ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik waj'alhum barrina lil walidain wasidana lil arham. U'iduhum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli 'ainin lammah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadhi'u wadai'uh wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami. Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Ya Allah, dari segala bala dan musibah. Jagalah mereka dari semua bencana ya Allah yang tidak menyenangkan dan merugikan. Ya Allah, berilah anak-anak kami sehat walafiat, sejahtera dan istiqamah ya Allah. Tunjukkanlah mereka jalanmu yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu dan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah anak-anak kami berbakti kepada kedua ibu bapaknya, selalu menyambung tali silaturahim. Ya Allah, kami menitipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Sungguh titipan-titipan kepadamu tidak akan Engkau sia-siakan. Ya Allah, karuniakan kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Engkau adalah sebaik-baik penjaga anak-anak kami ya Allah. Jagalah mereka dari mata-mata yang jahat, dari setan, dari binatang-binatang yang tidak mencelakakan, dan dari semua makhlukmu yang bermaksud buruk kepadanya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Bimbinglah kami selalu ya Allah, agar kami bisa membimbing keluarga kami ke jalanmu yang lurus. Tanpa bantuanmu ya Allah, kami tidak ada artinya. Hanya Engkau harapan kami ya Allah. Hati kami bergantung kepadamu, dan mudahkanlah kami dalam berusaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.